Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang soal TPS atau Tes Potensi Skolastik UTBK SBMPTN untuk penalaran umum. Yuk Sobat Media Eduka, kita langsung ke contoh soal dan pembahasannya. Berikut adalah teks untuk soal nomor 1 sampai nomor 7. Perusahaan rintisan berteknologi virtual atau yang umumnya disebut startup merujuk pada semua perusahaan yang baru didirikan. Perusahaan startup berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Istilah startup menjadi populer secara internasional saat banyak perusahaan.com didirikan secara bersamaan. Berdasarkan situs startup ranking per 21 Maret 2019, jumlah startup Indonesia mencapai 2074. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia di posisi kelima sebagai negara dengan startup terbanyak di dunia. Adapun negara dengan startup terbanyak adalah Amerika Serikat yang mencapai lebih dari 46.000. Menurut situs tersebut, startup terbaik di dunia adalah Medium dengan skor 90,91. Medium merupakan situs asal Amerika Serikat yang menyediakan konten bacaan, tulisan, dan ide semua orang. Sementara startup terbaik di Indonesia adalah Bukalapak dengan skor 87,71 dan berada di peringkat 18 dunia. Nomor 1. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? A. Perusahaan startup telah menguasai pasar secara luas. B. Perusahaan startup telah melewati seluruh tahap pengembangan. C. Perusahaan startup merupakan sebuah badan usaha yang baru saja didirikan. D. Perusahaan startup adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi virtual. E. Perusahaan startup merupakan wadah penelitian untuk berbagai jenis bisnis baru. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa mencermati, pada paragraf 1 dinyatakan, perusahaan rintisan berbasis teknologi virtual atau umumnya disebut startup. Maka pernyataan yang benar, perusahaan startup adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi virtual. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 2. Berdasarkan paragraf 1, jika startup merupakan perusahaan rintisan berbasis teknologi, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? A. Para teknisi startup belum memiliki produk apapun. B. Produk-produk startup tidak siap untuk dipasarkan. C. Pengguna produk startup baru mencapai ribuan orang. D. Produk startup memiliki teknologi berstandar internasional. E. Produk startup tidak selalu memiliki teknologi berbasis .com. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa mencermati, pada paragraf 1 dinyatakan, perusahaan startup berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Maka, kemungkinan pengguna produk startup baru mencapai ribuan orang. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 3. Berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai startup Indonesia? A. Startup Indonesia memiliki 46.000 pengguna. B. Startup Indonesia berjumlah 2.074 perusahaan. C. Startup Indonesia berjumlah 46.000 perusahaan. D. Startup Indonesia berada di peringkat 5 terbaik dunia. E. Startup Indonesia seluruhnya memiliki 2.074 pengguna. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa mencermati pada kalimat pertama paragraf kedua yang menyatakan, berdasarkan situs Startup Ranking per 21 Maret 2019, jumlah startup Indonesia mencapai 2074. Maka, pernyataan yang benar adalah startup Indonesia berjumlah 2074 perusahaan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 4. Berdasarkan paragraf 2, jika startup terbaik Indonesia berada di peringkat ke-18 dunia, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? A. Jumlah startup Indonesia berada di peringkat ke-18 dunia. B. Startup Indonesia memiliki jumlah pengguna lebih dari 87.000. C. Startup Indonesia memiliki kualitas tinggi di mata internasional. D. Startup Indonesia memiliki nilai hampir sempurna di mata dunia. E. Indonesia memiliki jumlah startup yang lebih banyak dari Amerika Serikat. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa mencermati paragraf 2, startup terbaik dari Indonesia adalah dan berada di peringkat 18 dunia. Berada di peringkat ke-18 terbaik merupakan suatu pencapaian yang luar biasa
Mengingat adanya ratusan ribu startup lain di dunia, maka dapat disimpulkan bahwa startup Indonesia memiliki kualitas tinggi di mata internasional. Jadi jawabannya tepat adalah C. Nomor 5. Berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai startup Medium? A. Medium merupakan startup terbaik ke-18 di dunia. B. Medium adalah perusahaan yang bernilai 46.000 US dollar. C. Medium merupakan startup dengan 46.000 pengguna. D. Medium menyediakan situs berbagi ide bagi semua orang. E. Medium merupakan startup dengan jumlah pengguna terbanyak di dunia. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa mencermati paragraf 2. Medium merupakan situs asal Amerika Serikat yang menyediakan konten bacaan, tulisan, dan ide semua orang. Maka, pernyataan yang benar adalah Medium menyediakan situs berbagi ide bagi semua orang. Jadi jawabannya tepat adalah D. Nomor 6. Berdasarkan gambar, pada tahun 2019, negara manakah yang memiliki startup terbanyak ketiga di dunia? A. India. B. Inggris. C. Kanada. D. Indonesia. E. Amerika Serikat. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa mencermati bahwa diagram batang pada gambar menunjukkan negara Inggris memiliki jumlah startup terbanyak ketiga, yakni sejumlah 4,9 ribu startup. Jadi jawabannya tepat adalah B. Nomor 7. Berdasarkan gambar, berapakah jumlah startup yang ada di Kanada? A. 2,1 ribu. B. 2,5 ribu. C. 4,9 ribu. D. 6,2 ribu. E. 4,6 ribu. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa mencermati bahwa jumlah startup di negara Kanada ditunjukkan dengan angka 2,5 ribu atau yang berada di urutan keempat. Jadi jawabannya tepat adalah B. Berikut adalah teks untuk soal nomor 8 sampai nomor 14. Selama ini, perempuan di berbagai daerah, terutama di akar rumput, memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa. Bahkan sejarah panjang Indonesia telah mencatat dan membuktikan bahwa perempuan adalah agen pembangunan dan aset bangsa yang potensial. Pada skala yang lebih kecil, di lingkungan keluarga dan masyarakat, kini semakin banyak perempuan turut serta berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan komunitasnya. Perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan ekonomi memiliki kontribusi yang besar bagi pembangunan ekonomi dan sosial, ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susano Yambise di Jakarta, Selasa 23 April 2019. Menurut Yohana, dari beberapa penelitian menyebutkan bahwa perempuan menghabiskan 90% dari pendapatan mereka untuk keuangan rumah tangga, khususnya untuk kesehatan dan pendidikan keluarga, serta pembangunan masyarakat atau komunitasnya. Peran perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan berbagai bidang memberikan kontribusi bagi pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Dari tahun ke tahun, Indeks Pembangunan Gender atau IPG dan Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG meningkat. Bahkan pada tahun 2018, skor IPG mendekati angka 100, yakni 90,99, dan IDG mencapai angka 71,74 pada tahun 2017. Peningkatan IDG didukung oleh meningkatnya jumlah perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan pekerja perempuan, ujar Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Woro Sriastuti Sulistianingrum. Nomor 8. Berdasarkan teks di atas, manakah pernyataan yang benar? A. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Rini Sumarno. B. 75% pendapatan perempuan dihabiskan untuk kebutuhan rumah tangga. C. Dari tahun ke tahun, indeks pembangunan gender meningkat. D. Dari tahun ke tahun, indeks pemberdayaan gender menurun. E. Jumlah perempuan sebagai tenaga profesional semakin berkurang. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa mencermati bahwa berdasarkan teks di atas, pernyataan yang benar adalah dari tahun ke tahun, indeks pembangunan gender meningkat. Hal ini ditunjukkan pada kalimat ketiga paragraf ketiga, yaitu dari tahun ke tahun, indeks pembangunan gender atau IPG dan indeks pemberdayaan gender atau IDG meningkat. Jadi jawaban yang tepat adalah C.
Nomor 9. Berdasarkan teks di atas, yang mengungkapkan bahwa perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan ekonomi memiliki kontribusi yang besar bagi pembangunan ekonomi dan sosial adalah A. Susi Puji Astuti, B. Rini Sumarno, C. Yohano Susano Yembise, D. Woro Sri Astuti Sulistianingrum, E. Yeni Wahid. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa mencermati bahwa berdasarkan teks di atas yang mengungkapkan bahwa perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan ekonomi memiliki kontribusi yang besar bagi pembangunan ekonomi dan sosial adalah Yohana Susana Yambise. Hal itu ditunjukkan pada paragraf kedua teks di atas. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 10. Berdasarkan teks di atas, sejarah panjang Indonesia telah mencatat dan membuktikan bahwa perempuan adalah A. Agen resmi, B. Agen pembangunan, C. Agen perubahan, D. Aset bangsa yang kurang potensial, E. Agen perjuangan. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa mencermati bahwa berdasarkan teks di atas, Indonesia telah mencatat dan membuktikan bahwa perempuan adalah agen pembangunan dan aset bangsa yang potensial. Hal ini ditunjukkan pada kalimat kedua paragraf pertama. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 11. Berdasarkan teks di atas, 90% pendapatan perempuan digunakan untuk kecuali A. Kesehatan, B. Pendidikan, C. Kebutuhan sehari-hari, D. Pembangunan masyarakat, E. Arisan bulanan. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa mencermati bahwa berdasarkan teks di atas menyebutkan bahwa perempuan menghabiskan 90% dari pendapatan mereka untuk keuangan rumah tangga, khususnya untuk kesehatan dan pendidikan keluarga, serta pembangunan masyarakat atau komunitasnya. Dari pilihan jawaban di atas yang bukan termasuk adalah arisan bulanan. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 12. Berdasarkan tabel data di atas, Indeks Pembangunan Gender atau IPG yang mengalami peningkatan 0,14 terjadi pada tahun A. 2017, B. 2016, C. 2015, D. 2014, E. 2013. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa mencermati bahwa berdasarkan tabel data di atas, Indeks Pembangunan Gender atau IPG meningkat 0,14 pada tahun 2017. Pada tahun 2016, IPG berada di angka 90,82, meningkat 0,14 di tahun 2017 menjadi 90,96. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 13. Berdasarkan tabel di atas, Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG yang mengalami peningkatan paling rendah terjadi pada tahun A. 2012, B. 2013, C. 2014, D. 2015, E. 2017. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa mencermati bahwa berdasarkan tabel di atas, Indeks Pemberdayaan Gender atau IGD yang mengalami peningkatan paling rendah terjadi pada tahun 2015. Pada tahun 2014, IDG berada di angka 70,68, meningkat 0,15 di tahun 2015 menjadi 70,83. Peningkatan ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan di tahun-tahun yang lain. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 14. Berdasarkan tabel data di atas, tingkat kesetaraan perempuan dan laki-laki tertinggi pernah terjadi pada tahun A. 2010, B. 2012, C. 2014, D. 2015, E. 2017. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa mencermati bahwa tingkat kesetaraan perempuan dan laki-laki ditunjukkan dengan skor Indeks Pembangunan Gender atau IPG. Semakin tinggi atau semakin mendekati 100 skor IPG, maka semakin setara. Berdasarkan tabel di atas, skor IPG tertinggi terjadi pada tahun 2015, yaitu 91,03. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 15. Tentukan bilangan Y dengan tepat. A. 25, B. 32, C. 38, D. 48, E. 54. Pembahasan. Untuk dapat mengerjakan soal di atas, Sobat Media Eduka harus mencari pola perhitungannya.
Bagi bilangan pada jajaran genjang terbesar dengan nilai akar dari jajaran genjang terkecil, maka didapat nilai pada bilangan jajaran genjang sedang, yaitu Y sama dengan 100 dibagi akar 16, sama dengan 100 dibagi 4, sama dengan 25. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 16. Tentukan nilai X. A. 18, B. 19, C. 21, D. 22, E. 25. Pembahasan. Untuk dapat mengerjakan soal di atas, Sobat Media Eduka harus mencari pola perhitungannya. 1. Kurangi bilangan pada kotak persegi panjang atas oleh bawah. 2. Buat nilai akar dari hasil pengurangan di atas. Sehingga 752 dikurangi 364 sama dengan 361 menjadi akar 361 sama dengan 19. Maka nilai X adalah 19. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 17. Seorang anak bernama Oni akan membeli 55 buah buku merek A dengan harga Rp2.450 per buku. Jika dengan jumlah uang yang sama, Oni menghendaki membeli 70 buah buku tulis merek B. Berapakah harga tiap buku merek B? A. Rp3.100, B. Rp2.075, C. Rp1.925, D. Rp1.850, E. Rp1.025. Pembahasan. Untuk dapat mengerjakan soal di atas, Sobat Media Eduka harus mencari harga total buku A sama dengan 55 dikali Rp2.450 sama dengan Rp134.750. Harga satuan B sama dengan Rp134.740 dibagi 70 sama dengan Rp1.925. Maka harga tiap buku merek B yang ingin dibeli Oni adalah Rp1.925. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 18. Berapa nilai rata-rata barisan aritmatika kelipatan 5 mulai dari 15 sampai 50? A. 15, B. 27,5, C. 30, D. 32,5, E. 35. Pembahasan. Untuk dapat mengerjakan soal di atas, Sobat Media Eduka harus mencari barisan aritmatika kelipatan 5, yang berarti B sama dengan 5, menjadi U1 sama dengan 15, dan U8 sama dengan 50. Jumlah 8 suku adalah S8, sama dengan 8/2 dikali 15 ditambah 50, sama dengan 260. Nilai rata-rata barisan aritmatika adalah X sama dengan S8 per N sama dengan 260 per 8 sama dengan 32,5. Sehingga nilai rata-rata barisan aritmatika kelipatan 5 mulai dari 15 sampai 50 adalah 32,5. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 19. Jika 1 per A dikurangi 1 per B sama dengan 7 dan 1 per A ditambah 1 per B sama dengan 3, maka nilai 1 per A kuadrat dikurangi B kuadrat adalah A. 4, B. 7, C. 10, D. 16, E. 21. Pembahasan. Untuk dapat mengerjakan soal di atas, Sobat Media Eduka harus menjabarkan bilangan berpangkat, sehingga 1 per A kuadrat dikurangi 1 per B kuadrat sama dengan 1 per A dikurangi 1 per B dikali 1 per A dikurangi 1 per B sama dengan 7 dikali 3 sama dengan 21. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Soal nomor 20. Diketahui rata-rata 3 bilangan bulat positif adalah 13 dan jumlah 2 bilangan terbesarnya adalah 35. Jika selisih 2 bilangan terkecil adalah 9, maka hasil ketiga bilangan itu adalah A. 2197, B. 1716, C. 1144, D. 1056, E. 88. Pembahasan. Untuk dapat mengerjakan soal di atas, Sobat Media Eduka bisa melakukan permisalan. Misalkan 3 bilangan positif berurutan A, B, C. B plus C sama dengan 35. Sehingga
A plus B plus C per 3 sama dengan 13. Maka A plus 35 sama dengan 39, sehingga A sama dengan 4. Selisih dua bilangan terkecil sama dengan 9. B dikurangi A sama dengan 9, sehingga B sama dengan 9 ditambah 4 sama dengan 13. B ditambah C sama dengan 35, sehingga C sama dengan 35 dikurangi 13 sama dengan 22. Hasil perkalian tiga bilangan adalah A dikali B dikali C sama dengan 4 dikali 13 dikali 22 sama dengan 1144. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng untuk update video terbaru dari Media Eduka. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.